Jadi kita akan lihat supervised learning yang regresi. Jadi kita akan belajar apa itu regresi dulu, konsepnya seperti apa. Kemudian ini adalah dari 2 sampai 6 ini jenis-jenis dari regresi, jenis-jenisnya ya. Jadi ada linear regression, logistic regression, kemudian multilinear regression, polynomial regression, dan regresi yang tidak linear, yaitu ada SVM, support factor regression, decision tree regression, random forest regression. Nah, yang nomor 6 ini, kita sudah pelajari decision tree yang untuk klasifikasi, random forest untuk yang klasifikasi ya. Nanti kita belajar support factor untuk klasifikasi. Nanti kita lihat konsep dari regresi apa bedanya dengan klasifikasi ya. Kalau yang ini nanti nomor 2, 3, nomor 1 ya, nomor 1 dan nomor 2 dan nomor 4 ini kalau linear ya, kalau ini satu variabel, kalau ini multilinear banyak variabel, yang lain kalau yang bentuk nanti garisnya mungkin tidak linear ya, polinomial dan seterusnya. Jadi apa itu regresi? Regresi adalah teknik yang digunakan untuk mencari hubungan antara variabel dependent ya dan variabel independent. Oke, jadi ada dua, ada variabel dependent dan variabel independent. Memprediksi sesuatu atau variabel dependent dari data yang dimiliki atau variabel independent. Ya, jadi kita akan memprediksikan sesuatu yang kita sebut dengan variabel dependent dari data yang dimiliki atau variabel independennya. Ya, jadi ada dua variabel di sini. Ada yang dependent dan ada yang independent. Contoh ya, contoh memprediksi harga rumah. Harga rumah adalah variabel yang dependent ya dari luas tanah. Jadi kita memiliki data yaitu luas tanah, kemudian yang kita akan prediksi adalah harga rumah dari luas tanah. Kemudian memprediksi berat badan, ya memprediksi berat badan, memprediksikan sesuatu dari kalori yang dikonsumsi per hari. Ini hijau ketemu hijau, biru ketemu biru ya. Jadi yang hijau ini adalah variabel dependentnya, ya. Kemudian yang akan kita prediksikan, sedangkan yang biru ini adalah independent, ya. Data yang dimiliki. Ya, jadi memprediksi berat badan dari kalori yang dikonsumsi per hari. Memprediksi jarak tempuh dari konsumsi bahan bakar, jenis bahan bakar, dan kondisi jalan. Ya. Analisis regresi merupakan salah satu teknik untuk memodelkan prediksi. Ya, jadi selain kita bicara tentang klasifikasi, itu memprediksi juga kita bisa melakukan dengan menggunakan analisis regresi. Ya. Jadi sekali lagi regresi memperkirakan relasi antara variabel dependentnya dan variabel independent. Variabel independent ini kita biasa juga sebut dengan prediktor. Variabel dependentnya ini kita sebut dengan target. Ya, ini contoh. Input value-nya 7. Ya, kemudian prediksi outcome-nya adalah 123,9. Ini dari data-data yang kita miliki ya. Ada input, kemudian prediksinya, predicted outcome-nya adalah di nilai Y-nya, Y-aksis kita ya, ini adalah sekian. Ya. Jadi ini kita nanti ada lihat ada sebaran data, kemudian kalau ada data input, ya data yang kita inputkan, kita mau prediksi berapa outcome-nya atau berapa nilainya. Ya. Nah ini beda antara
klasifikasi dengan regresi. Ya. Klasifikasi itu memprediksi dari discrete class label. Ya. Di dalam klasifikasi datanya itu diklasifikasikan ke dalam ya dua atau lebih kelas. Ya. Jadi di sini kalau klasifikasi ini adalah bisa dikelompokkan ya kelas labelnya. Klasifikasi dibagi menjadi dua kelas, itu yang kita sebut binary, atau kalau lebih dari dua kelas, multi-class classification. Jadi contoh di sini email, itu dia bisa spam atau non-spam. Berarti ini klasifikasi problem dibagi dua kelas, yaitu kelasnya binary. Ya, tapi kata kuncinya adalah di sini, discrete class label. Sementara kalau regresi itu adalah continuous quantity. Nah, ini kata kuncinya yang membedakan. Regresi, ya, permasalahan regresi itu memprediksikan sebuah quantity, nilai tertentu, nilai quantity ya, bukan nilai discrete. Ya. Regresi problem dengan multiple variable bisa disebut dengan multivariate regression problem. Ya, kalau inputnya banyak. Kalau tadi di depan itu ada multilinear ya. Multilinear itu contoh dari kalau inputnya banyak. Jadi seperti ini. Ini adalah time, ini adalah price. Yang titik-titik yang warna kuning, yang kuning ini adalah aktual price-nya. Sementara garis ini adalah predicted price-nya. Jadi nanti kalau ada, ya kalau saya gambarkan lebih ke belakang gitu ya, lebih panjang, misalnya ada waktu di sini, maka saya bisa tarik, oh berarti nanti predicted price-nya ada di sini. Prediksinya. Kalau yang kuning-kuning ini adalah nilai aktual. Ya. Ini jenisnya, regresi linear sederhana atau simple regression, logistic regression. Yang nomor 2 ini ya, ini baru muncul atau saya baru tahu ya, yang logistic regression ini ketika pembahasan di sini ya. Ketika pembahasan di machine learning ini kadang logistic regression ini tidak muncul, mungkin dijadikan satu dengan simple regression. Tapi di sini kita pisah. Ya, logistic regression, polinomial, multiple regression, ya. Multiple regression tadi ya kalau inputnya banyak, tapi kalau simple regression itu kalau inputnya satu. Ini sekalian saya koreksi ya. Multiple regression. Kemudian support vector regression, decision tree regression, random forest regression, dan generalized additive model. Ya, kita fokus yang caranya saja, gitu ya. Fokus pada langkahnya. Untuk yang linear itu yang seperti apa sih, gitu ya. Oke, sekarang kita lihat yang linear regression dulu, yang paling sederhana. Regresi linear adalah analisis untuk mempelajari dan mengukur hubungan yang terjadi antar dua variabel atau lebih, ya, antar dua variabel atau lebih. Ini secara umum regresi linear, ya. Kalau yang simple linear itu mencari hubungan antar satu variabel dependent ya dengan satu variabel independen. Simple. Ya, jadi hanya dua variabel, satu dependent dan satu independen. Ini contoh dalam kehidupan sehari-hari, mungkin nanti bisa jadi ide Anda mungkin ya. Contoh misalnya lama belajar dengan nilai mata kuliah, ya, tingkat pendidikan dengan penghasilan, promosi ya besarnya biaya promosi dengan nilai penjualan. Apakah
dengan makin tingginya biaya promosi itu akan mempengaruhi nilai penjualannya. Ya. Nah, ini adalah grafik regresi linear. Ya. Jadi variabel ada yang tadi independen, ya, dan ada variabel yang dependen, yang dipengaruhi. Ya, variabel yang terikat. Independen itu adalah variabel yang bebas. Ya. Variabel terikat Y dalam penelitian merupakan respon atau outcome yang diukur akibat perlakuan dari variabel bebasnya. Ya, jadi berapa nilai variabel bebasnya, kemudian ini akan mempengaruhi variabel dependennya. Jadi berapa nilai X-nya, kemudian nanti ketemu nilai Y-nya. Ya. Ini sama ya, double. Oke. Nah, ini contoh di sini ya. Ini adalah garis sumbunya, garis ini ya, yaitu Y sama dengan A plus BX ya, gambar garis persamaan garis ya. Anda mungkin masih ingat ya gimana cara membuat nih persamaan garis di sini. A adalah konstanta, B adalah koefisien regresi ya, atau besaran Y yang ditimbulkan oleh X ya. Ini contoh, X-nya adalah lama belajar, kemudian Y-nya adalah indeks prestasi. Apakah lama belajar itu atau apakah indeks prestasi itu dipengaruhi oleh lama belajar? Ya, di lama belajar misalnya 2 jam gitu ya, atau entah apa ini ya satuannya. Nih, kemudian indeks prestasinya berapa? Apakah indeks prestasinya yang tinggi ini, ya biasanya mungkin ini kalau dalam semester ya, mungkin di sinilah ya, 8, Anda itu 8 semester ya, 8 semester. Ya ini sekitar di sini. Di 3, lebih, 3 lebih gitu ya. Oke. Ya, jadi formula matematikanya adalah tadi ya, ada dependent variable YI itu sama dengan population Y intercept beta 0 ditambah beta 1 XI ditambah dengan random error komponennya. Ya, ini adalah linear komponennya ditambah dengan nilai random error komponennya. Ini adalah dependent variabelnya. Nah, ini contoh ya, contoh lama kerja ya di berapa lama kerja ya. Kemudian gajinya berapa. Ya. Jadi gaji dipengaruhi oleh lama kerja. Gaji itu sama dengan B0 ya ditambah B1 dikali lama kerja. Mungkin nanti ditambah dengan nilai errornya tadi sesuai dengan formula matematikanya. Ya. Y itu sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali beta 1X ditambah nilai error atau nilai residunya. Ya, seperti ini ya. Ini adalah dependent variabelnya. Kemudian yang ini adalah ini adalah independent variabelnya. Kemudian ini adalah dependent variabelnya. Ya. Kemudian ini adalah slope-nya, kemiringannya itu B1. Kemudian ini adalah intercept B0-nya, titik B0 di sini. Ya, titik awal, Y intercept-nya. Kemudian ini adalah slope-nya, ya kemiringannya B1X ya, B1X itu adalah B1 adalah slope-nya, kemiringannya. Oke, ditambah dengan errornya. Ini adalah errornya. Jadi kalau dia mendekati, ini kalau ini pas berarti tidak ada error. Tapi kalau ini terlalu jauh, maka ini adalah error-errornya. Di rumusan matematikanya adalah dependent variable itu sama dengan B0 Y awal ditambah dengan B1X ya. B1X, B1 adalah slope-nya, kemiringannya dikali dengan independent variabelnya, nilai independent variabelnya ditambah dengan error. Ya, ini seperti persamaan garis lurus ya, persamaan garis lurus ya sama dengan
MX plus C gitu ya. Oke, jadi fungsi regresi linier itu untuk melihat hubungan antara variabel independen dan variabel dependennya, membuat estimasi, dan untuk melakukan prediksi. Nah, untuk memprediksi ya, termasuk ke dalam supervised learning, ada yang memberikan supervisi, kemudian diperlukan dataset yang digunakan untuk melakukan proses training, ya. Kemudian data testing adalah data yang akan digunakan untuk melakukan prediksi, ya, seperti biasa, seperti yang dilakukan ketika kita melakukan klasifikasi. Ada data yang kita jadikan training, kemudian ada data yang kita jadikan sebagai data testing, ya. Data testing adalah data yang digunakan untuk melakukan prediksi. Nah, ini contoh, kita akan coba ya contoh. Ini saya coba buat memprediksi monthly sales ya. Dengan cara mempelajari relasi monthly bulanan antara e-commerce sales dengan advertising cost-nya ya. Berapa hasil penjualan bulanan dengan online advertising cost-nya, biaya promosi lah ya gitu ya, biaya promosi. Ini saya coba bikin grafiknya, plotnya ini dengan menggunakan R ya, ini pakai R. Datanya seperti ini. Monthly sales 200, 900 ini dalam dolar ya, 450, 680, 490, 300 ini cost-nya. 0,5, 5, 1,5, 1,9, 3,2, 2 dan 1. Jadi ini kasusnya adalah apakah biaya online cost itu mempengaruhi pendapatan penjualan setiap bulannya, seperti itu. Ya, jadi ada relasi antara mencari hubungan antara monthly sales dengan cost, itu yang pertama. Kemudian ini termasuk ke dalam regresi karena nilainya yang akan kita prediksikan monthly sales-nya ini adalah berupa nilai continuous ya. Ininya juga berupa nilai continuous. Bisa nggak Bu monthly sales-nya dijadikan discrete? Bisa saja sih sebetulnya, bisa saja. Ya, tetapi kalau bisa saja misalnya kita bikin ring gitu ya, dibuat ring 2.000 sampai 3.000 itu misalnya rendah ya. 450 sampai 490 sedang, ini tinggi gitu. Itu juga bisa. Ya, nanti kita lihat di logistik ya, di logistik. Oke. Ini ya, monthly sales ya, ini cost-nya, ini Anda lihat gambar titik-titiknya ini 0,5 di sini itu 200 ya, di bawah 250. Kemudian 1 ini 300 di sini ya. Kemudian berikutnya adalah 1,9, ini titik yang kecil ini 1,9 ya, 1,9 ya. Kemudian 2 ya, 2 ini di 490 dan seterusnya. Ya, jadi ini gambar diproyeksikan ke Cartesian biasa ya. 0,5,200 dan seterusnya. Ini adalah gambar garis liniernya ya, ini. Nanti yang akan digunakan untuk melakukan prediksi. Oke. Ya. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, logistic regression. Salah satu bentuk regresi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan klasifikasi. Ya, logistic regression sebuah metode yang digunakan untuk memprediksi variabel dependen dari sekumpulan variabel independen. Nah, di mana ya dependent variabelnya adalah kategorikal. Jadi ini yang membedakan antara linear regression yang sederhana tadi dengan logistic regression. Dependent variabelnya adalah kategorikal. Dah, itu aja bedanya. Ya. Sedangkan kalau linear regression, dependent variabelnya adalah continue. Itu ya bedanya ya. Nah, ini yang dinamakan dengan
atau gambar logistic regression. Logistic regression. Anda lihat ya. Ini adalah dependent variable-nya, Oke. Nah, ini adalah ini independent variable ya. Prediktornya. Kemudian yang ini adalah dependent variable-nya itu kategorikal 0 dan 1. Ini kategorikal. Ya, seperti tadi misalnya email ya, email spam atau tidak. Ini spamnya saya kasih 0, kemudian tidak spamnya saya kasih 1 misalnya seperti itu. Ya, jadi dependent variable-nya untuk yang logistic regression itu kategorikal. Ya, ini contoh ya, dependent variable, respon binary variable, misalnya seperti 0 atau 1, yes or no, gitu ya, A, B, atau C, gitu ya. Jadi intinya adalah dependent variable-nya itu adalah kategorikal. Nah, equation-nya model tadi ya, ini dari linear regresi, tetapi bentuknya agak sedikit berbeda ya. Kalau ini seperti ini, di sini ada log Y per 1 min Y. Ininya sama, C plus B1X1 ditambah B2X2 dan seterusnya. Ya, equation-nya agak sedikit berbeda ya. Ini formula matematikanya yang tadi saya sebutkan. Y adalah probabilitas kejadian lah ya, probabilitas kejadian ya yang akan coba diprediksi, probabilitas kejadian ya. Kemudian X1, X2 adalah independent variable ya yang akan menjadi penentu kejadian Y-nya. C adalah konstanta ya, konstanta probabilitas yang probabilitas konstanta dari probabilitas kejadian ketika ada faktor itu ada atau tidak gitu ya. C ini konstanta saja. Oke. Nah, ini contoh logistic regression. Contoh logistic regression. Memprediksi apakah seorang mahasiswa itu lulus seleksi berdasarkan hasil tes. Ya, ini adalah hasil tesnya ya. 4,2, 5,1, 5,5 di sini gitu ya. Ini admission-nya adalah 0. Berarti dia tidak lulus. Kemudian nilai 82 ini admission-nya 1, kemudian 9,0 admission-nya 1, 9,1 juga admission-nya 1. Ini 1. Ya. Jadi dependent variable-nya ya itu adalah kategorikal. Ya, ini kategorikal 0 dan 1. Itu yang kita sebut dengan logistic regression. Nah, ini saya ambil dari Edureka lah kalau saya nggak salah ya. Perbandingan antara linear regression dengan logistic regression. Jadi definisinya tadi sudah ya, yang satu memprediksi continuous dependent variable ya kalau linear regression, kemudian kalau logistic regression ini adalah categorical dependent variable. Ya. Kemudian tipe variabelnya continuous dependent variable, categorical dependent variable. Jadi pokoknya kalau logistik itu kategorikal gitu ya, paling gampang seperti itu ininya. Kemudian estimasi metodenya menggunakan least square estimation, kalau ini menggunakan maximum likelihood estimation. Equation-nya ya, ini Y sama dengan B0 ditambah B1X plus E, kalau yang ini adalah tadi probabilitas ya. Log Y per 1 min Y sama dengan C plus B1X1 dan seterusnya. Kemudian best fit line-nya tadi kalau linear regression itu straight line. Tapi kalau logistik itu berupa curve ya. Kemudian relasi antara dependent variable dengan independent variable ya. Ini ada relasi, tapi kalau yang
ini itu not mandatory ya, mungkin ada mungkin tidak ya. Outputnya predicted integer value ya, jelas tadi dari definisinya. Kalau yang logistik itu binary value 0 atau 1 karena kategorikal ya. Aplikasinya kalau linear regression untuk business domain, forecasting tadi ya, forecasting sales ya. Ini kemudian kalau yang logistic regression itu classification problem untuk cyber security dan image processing ya, untuk yang logistic regression. Oke. Nah, kemudian ada lagi multiple regression. Nah, kalau multiple regresi, multiple ya, Anda multilinear atau multiple gitu ya, banyak ya. Mencari hubungan antara satu variabel dependent dengan banyak variabel independen. Jadi variabel independennya ini lebih dari satu. Kalau satu itu sama linear regresi atau simple linear regresi. Tetapi kalau dia variabel independennya banyak, maka kita sebutnya sebagai multiple regression. Nah, ini contohnya karena dia yang simple tadi ya, Y sama dengan A0 ditambah A1 kali X1 ya, atau tadi B0 ditambah B1 X1 ya, plus errornya. Nah, kalau yang multilinear, Anda tinggal tambahkan saja berapa banyak variabel independennya. A0 tadi yang awal, kemudian A1 X1, A2 X2, sampai dengan AN dikali XN. Jadi kalau linear itu hanya satu variabel, ya. Tapi kalau yang multilinear ini banyak. 1, 2, sampai dengan N. Ya, ini contoh memprediksi jarak tempuh dari konsumsi bahan bakar. Ini bisa saya sebut X1-nya. Jenis bahan bakar X2 dan kondisi jalan X3. Ya. Jadi kalau kita memprediksi jarak tempuh itu tidak hanya berapa kilometer, tetapi juga dipengaruhi oleh konsumsi bahan bakarnya, jenis bahan bakarnya, dan kondisi jalan. Jadi sama-sama misalnya 5 kilometer gitu ya jarak tempuhnya. Kalau dihitung hanya 5 kilometer ya, mungkin akan berbeda. Kalau misalnya kondisi jalannya berbatu-batu gitu ya, jarak tempuhnya mungkin jadi akan berbeda. Mungkin saya lebih cocok mungkin dengan waktu tempuh gitu ya, tapi oke lah. Intinya itu. Nah, ini contoh aplikasinya. Terdapat dataset keuntungan dari 50 perusahaan baru ya. Ingin melihat apakah ada hubungan keuntungan yang didapat atau profit terhadap pengeluaran dan domisili dari perusahaan tersebut. Nah, di sini jadi kita dari kasus ini ya, kita akan lihat bahwa ada 4 variabel independen, yaitu data pengeluaran dari R&D-nya, pengeluaran marketingnya, pengeluaran administrasinya, dan data wilayah. Ya, ini variabel independennya. Jika kita sudah mengetahui variabel independen mana yang memiliki kontribusi besar terhadap profit, maka kita juga dapat mengambil keputusan untuk memprioritaskan investasi atau fokus kita ke variabel-variabel independennya. Ini contoh saja, ya, contoh. Oke. Nah, ini saya salah nggak sih? Oke. Ya. Kita lanjutkan ya. Oke. Nah, ini contohnya ya, contoh atau langkah bagaimana melakukan MLR ya, multilinear regression. Misalnya ini ada data R&D, administrasi, marketing, wilayah, dan profit. Anda perhatikan di sini ya, semuanya nilainya continuous nih. Semuanya nilainya continuous. Ya. Kecuali wilayah ya.
Oke. Kemudian dari data kita harus tahu ya, kita harus tahu mana yang independen, mana yang dependen ya, karena kita tadi tujuannya adalah berapa profitnya, maka itu adalah variabel dependen kita. Ya, profitnya berupa data numerik. Ada variabel pertama yaitu biaya R&D, datanya juga numerik. Independen yang kedua biaya administrasi, datanya numerik. Independen 3 biaya marketing, datanya juga numerik. Variabel keempat wilayah, itu datanya kategorikal. Ya, kemudian kita lakukan premrosesan ya. Untuk regresi itu semua data harus bertipe numerik. Jadi yang tadi kategorikal ya, itu kita akan ubah ya ke dalam membuat dummy variabel ya, istilahnya mengkonversikan data kategorikal ke dalam bentuk numerik. Ya, jadi seperti ini. Ya, kalau dia ketemu New York, saya kasih 1, California 1, Florida 1, kemudian New York 1, Florida 1, dan seterusnya. Ya. Jadi ini adalah dummy variabel. Oke, itu ya. Jadi kalau nanti ketemu New York 100 gitu ya, kalau ketemu California 010, Florida 001, ya New York 100, kemudian Florida lagi 001 dan seterusnya. Ya. Kemudian langkah yang berikutnya adalah ya seperti biasa kita akan ubah data testing dan data training ya. Membuat model MLR itu dari data trainingnya, kemudian memprediksi hasil dari data testingnya. Kemudian memilih model regresi yang terbaik dengan metode backpropagation ya. Ini juga nanti kita pelajari lagi. Nah, ini modelnya ya. Modelnya adalah seperti ini. Profit ya, profit itu adalah A0 ditambah A1 dikali RD ditambah A2 dikali marketing ditambah A3 kali administrasi, A4 dikali wilayah 1 ditambah A5 dikali wilayah 2. Kemudian fungsi MLR-nya kalau Anda lihat ya, fungsi MLR-nya ini nanti sama seperti fungsi linear kan ya tadi ya, fungsi linear. Ya. Profit itu menjadi 49030 ditambah 0,8543 dikali biaya RD. Ya, oke. Ini nanti detail ya. Detail ini kenapa bisa ketemu angka ini gitu ya. Kenapa bisa ketemu angka ini. Oke, ini bentuknya dulu saja. Oke, kemudian polynomial regression. Ya, mencari hubungan ya. Kalau polynomial regression itu mencari hubungan antara satu variabel dependent dengan banyak variabel independen yang tidak linear secara 2 dimensi. Nah, ini polinomial. Ya, secara 2 dimensi. Ya, gambar grafiknya seperti ini. Bisa seperti ini, bisa juga seperti ini. Ya. Polinomial. Kalau ini adalah simple linear. Nah, fungsi kuadratiknya tadi ini ya 2 dimensi berarti fungsi kuadratik. Berarti A0 ditambah A1X1 ditambah A2 X1 kuadrat. Ya, itu sama dengan, atau ini bukan sama dengan ya, harusnya ditambah AN dikali XN pangkat N. Ya. Ini fungsi kuadratiknya. Kapan kita menggunakan regresi polinomial? Itu kalau datanya tidak fit pada garis linear. Ya, untuk melihat data itu fit atau tidak, maka mau tidak mau kita akan melakukan proses visualisasi data. Ya. Oke, itu ya. Nah, bagaimana jika tidak linear? Ya, jika tidak linear, sederhana, multilinear. Ingat, poli itu tidak sama dengan linear. Kemudian kalau jarak
residual atau errornya masih terlalu besar. Jadi kalau jarak errornya terlalu besar, misalnya saya sudah bikin garis ya, misalnya tadi ini, misalnya saja, saya sudah bikin garis, ternyata data-datanya ini residunya, errornya masih terlalu tinggi. Nah, berarti kemungkinan ini bukan linear, jadi nggak bisa menggunakan fungsi linear. Apakah dia nanti mungkin fungsi yang lain ya. Oke. Jadi tidak dapat menggunakan model linear sederhana, multilinear ataupun polinomial ya. Solusinya adalah gunakan teknik nonlinear yaitu pakai SVR ya, istilahnya SVR, DTR, RFR ya. Kalau yang R itu berarti regression, kalau yang C itu berarti classification ya. Jadi ini ya, ini saya sebutnya SVR ya. Kalau diklasifikasi namanya SVM ya. Decision tree DTR. Kalau diklasifikasi namanya nanti DTC. Random forest RFR ya, ini untuk memudahkan saja. Kalau di random forest RFC, tapi C-nya kadang diabaikan. Nah, untuk menentukan metodenya, maka kita harus melihat SSE dan MSE. Artinya adalah saya mau pakai metode yang mana, maka harus lakukan percobaan dengan melihat SSE dan MSE-nya. SSE itu sum of square error, kalau MSE adalah mean of error-nya. Ya. Nah, ini sekarang contoh ya, nanti kita detail di SVM ya. Ini contoh di untuk yang support factor regression. Jadi bedanya apa? Support factor regression atau nanti ya, support factor regression dengan support factor mesin. Ininya saja ya, data dari dependent variabelnya. Apakah dia nilainya continuous, apakah dia nilainya kategorikal. Ya, ini kalau ilustrasinya itu sama ya. Jadi bikin ada hyperplane-nya ya, kemudian ini hyperplane, kemudian ini titik-titiknya ini harus nilainya maksimum. Ini harus terpisah jauh dari hyperplane. Ini kalau yang SVM. Ya. Jadi kalau SVM nanti yang akan kita pelajari adalah membagi data ke dalam dua kelompok melalui sebuah hyperplane. Hyperplane itu mencari titik terluar di masing-masing kelompok. Jarak antar dua kelompok harus sama dan tegak lurus, semakin jauh semakin baik. Maka akan didapat dua domain kelompok yang sangat baik kalau jaraknya sangat jauh dan tidak ada anggota kelompok yang berdekatan. Ya, jadi kalau SVM nanti konsepnya adalah seperti ini. Ya, kita akan buat yang namanya hyperplane atau pembatas. Ya, pembatas yang akan membatasi dua kelompok ini, di mana masing-masing kelompok itu jaraknya harus maksimum dari hyperplane-nya. Maksimum dari hyperplane-nya. Ya. Makin jaraknya jauh dari hyperplane itu makin baik. Ini makin jauh, jaraknya ini makin baik. Jangan sampai ada yang mendekati hyperplane atau mungkin ada pada hyperplane. Ya, ini konsep dari support vector mesin. Ya. Oke, ini ya bedanya SVM dan SVR. Sekali lagi, jika SVM tujuannya adalah membagi dataset klasifikasi ke dalam dua zone, maka SVR sebaliknya yaitu bagaimana caranya agar dataset masuk ke dalam satu zona. Nah, ini agak beda nih ya. SVR bagaimana caranya agar dataset masuk ke dalam satu zone dan tetap meminimalkan nilai epsilon atau nilai errornya. SVM itu membagi dua, kalau SVR memasukkannya menjadi satu. Jadi ada langkah lanjutan. Ya, nah ini regresi nonlinear, ini gambarnya, ilustrasi dari SVR. Ya,
Ini potensial support vektornya. Ini tadi hyperplane-nya, gitu ya. Ini jarak maksimumnya. Kemudian nanti malah digabung lagi menjadi satu. Ya. Oke, SVM dan SVR. Kemudian yang berikutnya adalah decision tree regression. Ya. Regresi yang dibuat berdasarkan pohon keputusan atau decision tree. Kalau DT itu membagi titik-titik data ke dalam beberapa bagian. Kalau DTR, tiap kelompok memiliki nilai Y masing-masing. Memprediksi nilai Y dari tiap-tiap kelompoknya. Ya. Oke. Memang agak jarang ya, saya juga agak jarang melakukan model klasifikasi dengan decision tree regression ataupun SVM, SVR. Ya, lebih suka melakukan dengan SVM atau mungkin decision tree classification, ya. Oke. Tetapi kalau tadi ya kuncinya ketika dia adalah nilainya continuous, maka mau nggak mau kita akan lakukan menggunakan regresi, ya. Oke. Ya, kemudian yang terakhir adalah ini tadi ya. Anda perhatikan di sini decision tree ya, decision tree nilainya adalah continuous ya, continuous. X1 kurang dari 20 ya. Kemudian kalau kurang dari 20 dicek apakah X2-nya kurang dari 200. Ya, maka ketemu 400, Y-nya 400. Ya, kalau X1-nya ya X1-nya tidak lebih kecil dari 20, maka dicek X2-nya. X2-nya apakah kurang dari 170? Jika ya, maka dicek lagi X1-nya apakah kurang dari 40? Jika ya, dapatnya 30. Jadi seperti ini, membuat decision tree-nya, ya decision tree-nya Anda perhatikan di sini nilai yang kuning ini adalah dependent variable-nya. Nilainya adalah continuous. Ya. Ininya juga continuous. Ya. Oke. Ini kalau decision tree regression. Ya. Ada tree ya, tree-nya satu ini RDF ini juga sangat random forest ya, random forest. Nanti kita akan lihat bagaimana aplikasinya. Oke, itu tentang regresi. Jadi kata kuncinya adalah di regresi adalah di kelas dependentnya atau kelas tujuannya. Ketika kelas tujuannya dan variabel-variabel independennya itu adalah bernilai continuous, maka Anda harus menggunakan regresi, tidak bisa menggunakan klasifikasi. Ya, kemudian nanti dilihat apakah dia itu linear. Linear bisa linear, simple linear, multilinear atau polinomial. Tapi kalau tetap tidak bisa menggambarkan tadi grafiknya gitu ya, menggambarkan grafiknya dan errornya masih terlalu tinggi, kemungkinan dia bukan linear. Maka pendekatannya bisa menggunakan pendekatan yang non-linear, bisa Anda gunakan decision tree regresi, kemudian bisa menggunakan random forest regresi, atau support vector regression. 3 itu yang bisa Anda gunakan. Ya. Bisa nggak Bu pakai metode yang lain? Bisa, misalnya KNN. Ya, KNN itu tapi KNN itu juga kelasnya adalah kelas tujuannya adalah kategorikal ya, kategorikal. Tapi mungkin ininya variabel-variabelnya bisa nilainya continuous juga. Ya. Jadi itu ya bedanya klasifikasi dengan regresi. Kalau klasifikasi itu kategorikal, kalau yang regresi itu nilainya kontinu. Kecuali yang
tadi logistic regression. Logistic regression itu kelas dependennya bisa berupa kategorikal 01, ya tidak, itu bisa.